apabila ada bujukan, rayuan atau godaan syaitan yang menyatakan bahwa kita ini cinta kepada Allah, maka hendaknya diri kita uji. Nah, diri kita coba apakah benar cinta kepada Allah atau hanya merupakan bisikan daripada nafsu atau syaitan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-qawlu fi alamati mahabbatil abdi lillahi ta'ala. I'lam anna al-mahabbata yadda'iha kullu ahad wa ma ashala ad-da'wa wa ma a'azza al-ma'na. Fala yanbaghi an yaghtarra al-insan bitalbisi syaitan wa khida'in nafsi mahma da'at mahabbatallahi ta'ala ma lam yamtahinha bil alamat wa lam yutalibha bil barahin wal adillah. Wal mahabbatu syajaratun tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama wa thimaruha tazharu bil qalbi wal lisan wal jawarih wa tadullu tilkal athar al faidah minha 'ala al qalbi wal jawarih 'ala al mahabbati dalalatud dukhan 'ala an nar wa dalalatus thimar 'ala al ashjar wa hiya katsirah ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Pembahasan tentang tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya cinta itu diakui oleh setiap orang. Setiap orang mengaku cinta kepada Allah. Setiap orang, khususnya kaum muslimin, itu mengakui bahwa dirinya itu cinta kepada Allah. Alangkah mudahnya mengaku cinta kepada Allah itu, dan alangkah mulianya makna cinta kepada Allah itu. Maka tidak semestinya manusia tertipu dengan godaan syaitan dan tertipu oleh diri sendiri manakala diri itu mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dibujuk, digoda oleh syaitan, oleh nafsu kita, sehingga tanpa terasa bahwa kita ini mengakui cinta kepada Allah. Nah, waspada, hati-hati dengan godaan syaitan itu. Selama tidak diujinya ia dengan tanda-tanda dan tidak dituntutnya dengan bukti-bukti dan dalil-dalil. Nah, jadi artinya apabila ada bujukan, rayuan atau godaan syaitan yang menyatakan bahwa kita ini cinta kepada Allah, maka hendaknya diri kita uji. Nah, diri kita coba apakah benar cinta kepada Allah atau hanya merupakan
bisikan daripada nafsu atau syaitan tadi. Cinta itu ibarat sebatang pohon yang harum. Cinta itu ibarat sebatang pohon yang harum, baik. Akarnya teguh di bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dan buahnya cinta itu tampak di hati, di lidah, dan di anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh dampaknya yang melimpah ruah daripadanya itu menunjukkan kepada hati dan anggota-anggota badan atas cinta. Artinya orang yang cinta kepada Allah itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya, bisa kita lihat dari tutur katanya, bisa kita lihat dari pekerjaannya. Karena tutur kata, tingkah laku, pekerjaan itu adalah pengaruh dari apa yang dicintainya. Pekerjaan seseorang, tingkah laku seseorang, tutur kata seseorang itu adalah merupakan pengaruh yang ada di dalam hatinya daripada cinta. Jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, itu bisa dilihat pekerjaannya, perilakunya, perbuatannya, akhlaknya bisa dilihat. Seperti adanya asap, adanya kukus menunjukkan adanya api, dan adanya buah menunjukkan adanya pohon. Maka yang demikian itu banyak tanda-tanda, alamat-alamat orang yang cinta kepada Allah, itu banyak tandanya, banyak alamatnya. Di antaranya tanda orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta senang untuk bertemu kepada yang dicintai. Itu salah satu tanda. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, itu sudah otomatis bahwa kita itu kepingin bertemu dengan Allah. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti ingin kepingin bertamu lawan sesuatu itu dengan jalan terbuka dan menyaksikan di surga Darussalam. Maka tidak bisa terwujud hati yang mencintai kepada yang dicintai, melainkan ia cinta untuk menyaksikan dan bertemu dengannya. Dan apabila ia tahu bahwa tidak akan sampai kepada yang dicintai kecuali dengan berangkat dari dunia dan menceraikannya dengan mati, maka semestinya bahwa ia itu mencintai mati. Orang yang ingin bertemu Allah, orang yang ingin bertemu Allah secara langsung, itu kalau ada jalan selain daripada di dalam surga. Sedangkan untuk mencapai surga itu kan ada jalan lain selain daripada meninggalkan dunia, selain daripada mati terlebih dahulu. Kan ada jalan lain
hendak ke surga itu kecuali mati dulu. Asalkan surga yang dimaksud ini surga yang bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, surga yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dengan ruh wal jisim, dengan ruh dan jisim. Maka semestinya bahwa ia itu mencintai mati, ia tidak lari daripadanya mati, karena hanya itu jalan untuk bisa bertemu dengan yang dicintainya. Nah, jadi itu dahulu tandanya. Tanda amun kita asa ada mengaku tuh, asa ada mengaku cinta kepada Allah, tekuni diri kita, jam ketujuh lawan mati. Bila yang jaranya aku ketujuh lawan mati, nah berarti itu bujur cinta kepada Allah. Bila inya kada hendak mati, lari daripada mati, nah itu berarti kada bujur pengakuan hatinya, pengakuan dirinya bahwa dia mencintai kepada Allah tadi. Mencintai mati itu satu-satunya jalan agar bisa bertemu dengan Allah. Nah, mencintai mati ini kadang mengurangi umur kita, kadang mengurangi umur. Jangan takutan mencintai mati itu. Dan takutan daripada mati, lari daripada mati, itu kadang menambah umur. Kadang menambah umur. Aku takutan mati, berpanjanglah umur, kadang berpanjang. Nah, aku kepingin mati, ingin bertemu Allah, itu kadang menghendapkan umur. Nah, jadi cintailah mati itu. Cintailah mati itu, karena hanya mati itulah jalan untuk bisa melihat bertemu dengan Allah. Dan mencintai mati itu kada ada ruginya. Kada ada ruginya. Orang mencintai mati kalau pengharta berkurang kada, jabatannya berturun kada, umurnya berhandap kada. Orang yang benci kepada mati, orang yang takutan kepada mati, itu kan ada untungnya, hartanya kada bertambah, jabatannya kada bertinggi, umurnya kada berpanjang. Dan cinta kepada mati itu, cinta kepada mati itu bukan melarang untuk berubat. Kenapa itu berubat? Maka itu ketujuh mati. Bukan itu. Kada ada hubungannya antara berubat itu dengan mati. Ubat itu sehebat apapun ubat, sehebat apapun dokter, kada kawan menjangkakan umur. Kada kawan. Imba berubat itu kan apa? Berubat itu paling-paling mengurangi sakit. Itu benar. Sakit gigi misalnya. Minum obat berkurang sakit. Kalau kita nyaman, makan nyaman, beribadah nyaman, berobat itu mengurangi sakit. Jadi orang yang cinta mati itu bukan anti berobat kada. Karena ia yakin bahwa obat ini kada memanjangkan umur. Kada memanjangkan umur. Kalau misalnya aku sudah cinta lawan mati dan hendak lagi aku berobat, itu salah pemahaman. Kada ada hubungan antara berubat lawan cinta mati itu. Kada ada hubungan. Jadi berubat itu disuruh Nabi. Tapi berubat itu kita ingat bukan bahwa berubat ini minta supaya lawas dalam dunia. Kada.
Berobat itu hanya untuk mengurangi sakit, sehingga dengan sakit kurang itu kita bisa nyaman beribadah kepada Allah, bisa nyaman berzikir, nyaman menuntut ilmu, nyaman bekerja, mencari nafkah. Nah, itu tujuan berobat itu, bukan hendak panjang umur kada. Dan memang obat kada kau memanjangkan umur seseorang. Orang yang cinta, ia tidak akan berat untuk musafir dari tanah airnya ke tempat bertetapnya orang yang dicintai. Orang tuh kalau bujur-bujur cinta lawan seseorang, kemana aja didatanginya. Walaupun meninggalkan tanah air, walaupun meninggalkan pekerjaan, untuk bersenang-senang menyaksikannya orang yang dia cintai. Dan mati adalah kunci pertemuan dan pintu masuk kepada penyaksian untuk melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Artinya, barang siapa senang bertemu Allah, niscaya Allah senang bertemu dengannya. Nah, ini salah satu keuntungan orang yang cinta mati. Kita tuh ketujuh dengan kematian. Ketujuh dengan kematian. Dan tadi kerugiannya kadada. Cinta lawan mati itu kerugiannya kadada, untungnya banyak. Satu, untungnya apa? Kalau kita cinta mati, Allah akan senang menjumpai kita kalau kita mati. Kalau kita kada katuju lawan mati, kada ada untungnya. Umur kada bertambah, harta kada bertambah. Ruginya apa? Nang nyata Allah akan murka bertemu kita. Wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Siapa yang tidak senang bertemu Allah, siapa yang tidak senang kematian, Allah pun tidak senang bertemu dia. Nah, itulah nyata ruginya. Kita berdoa misalnya, ya Allah, matiakan hamba, umpamanya. Kada kau mati juga, kada habis umurnya. Kada kau mati. Tapi bila umur tuh habis, berdoa kada berdoa, mati. Jadi mencintai kematian itu merupakan tanda daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah al-Yamani berkata, ketika menjelang matinya beliau, kekasih datang atas kefakiran. Tidak beruntung orang yang menyesal. Kalau orang itu menyesal, kalau orang itu kada suka dengan kematian, maka orang itu tidak akan beruntung. Karena Allah pun tidak senang menyambut kedatangannya itu. Sebagian orang salaf berkata, tidak ada sesuatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah pada hamba sesudah cinta bertemu Allah. Allah itu paling suka kalau kita ini suka bertemu Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah pada hamba sesudah cinta bertemu Allah daripada banyak sujud. Maka dahulukanlah cinta bertemu dengan Allah dari sujud. Nah, artinya orang ini hatinya cinta kepada Allah. Orang ini hatinya cinta kepada bertemu Allah. Orang ini hatinya cinta kepada kematian. Karena hanya kematianlah jalan untuk melihat Allah. Inya beramal kada seberapa banyak.
Cuma hatinya cinta kepada Allah walaupun sekarang mati inyakun. Mun amalnya kada banyak. Ada yang saya kong ini banyak beribadah, sujud, banyak sujudnya. Tapi nya paling takutan lawan mati. Nah, Allah ketujuh yang pertama tadi. Allah ketujuh yang pertama. Maka dahulukanlah cinta bertemu Allah daripada sujud itu. Allah mensyaratkan bagi hakikat kebenaran cinta dengan berperang fisabilillah. Allah mensyaratkan bagi hakikat kebenaran cinta dengan berperang fisabilillah. Yang mana mereka berkata, sesungguhnya kami mencintai Allah. Maka dijadikanlah tanda cinta kepada Allah itu untuk mau berperang fisabilillah dan mau untuk mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi ini mengaku bahwa mereka itu cinta kepada Allah. Sahabat Nabi mengaku mereka cinta kepada Allah. Lalu Allah ingin mengetahui kebenaran cintanya agar mereka tahu apa itu benar cinta atau kada. Allah perintahkan mereka untuk berperang. Allah perintahkan mereka untuk berperang. Nah, siapa-siapa yang memang suka berperang fisabilillah, berarti dia benar-benar cinta kepada Allah. Orang-orang yang malas takut berperang, berarti kada benarnya cinta kepada Allah. Dan mereka mengetahui, meyakini bahwa berperang fisabilillah itu kada memindikkan umur mereka. Kada menghandapkan umur. Orang misalnya diberi Tuhan umur 65 tahun. Diberi Tuhan umur 65 tahun. Umur 50 inya berperang. Hari-hari inya berperang kada bakal mati. Kada bakal mati. Karena Allah sudah memberi umurnya 65. Nah, jadi mereka itu suka berperang karena hanya perang inilah bukti mereka cinta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Artinya mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nah, setelah Allah merintahkan sahabat itu berperang, maka mereka pun segera berperang. Segera berperang. Sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah. Karena berperang ini secara zahir itu risikonya adalah mati. Dan di dalam wasiat Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Abu Bakar mewasiati kepada Sayyidina Umar. Ujar Abu Bakar, kebenaran itu adalah berat. Kebenaran itu berat. Membawa kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mengajarkan kebenaran itu berat. Dan serta dengan beratnya itu mengandung ria. Mana sudah berat kebenaran ini, bahkan bisa masuk ria. Kebatilan adalah ringan. Kebatilan adalah ringan. Dan serta dengan ringannya itu banyak penyakit padanya. Maka jikalau kamu, wahai Umar, mau menjaga wasiatku, niscaya tidak ada yang gaib yang paling kamu sukai daripada mati.
kalau engkau hai Umar menjaga wasiatku ini, maka yang paling kamu sukai itu adalah mati. Dan mati itu akan menjemputmu. Dan jikalau kamu sia-siakan wasiatku, niscaya tidak adalah yang gaib itu yang paling kamu benci daripada mati. Kalau itam wahai Umar kada memakai wasiatku ini, maka itam akan membenci kematian. Dan kamu tidak dapat melemahkan mati itu. Dan kamu tidak bisa mengalahkan atau menolak mati itu bila sampai saatnya. Diriwayatkan dari Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ayahku telah menghadiskan kepadaku bahwasanya Abdullah ibnu Jahsin, ini ipar Nabi kita, dan sanak sidini Zainab ibnatu Jahsin, istri Nabi kita. Abdullah bin Jahsin berkata kepadanya Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari perang Uhud. Abdullah bin Jahsin ini orang yang sangat ahli dalam bidang panah memanah. Kalau urusan memanah, penimbak jarak jauh itu pengarannya itu. Nah, itu ahlinya ini. Penimbak jarak jauh. Jadi waktu perang Uhud itu Nabi menempatkan Abdullah bin Jahsin ini di puncak gunung Uhud. Hikam dan kawan-kawan nak buka hikam diam-diam di sini. Manang kalah kamu jangan bergerak pada sini. Tugas ikam hanya menimbak musuh dari atas ke bawah, supaya musuh itu jangan mendekat kepada kaum muslimin. Bahwasanya Abdullah bin Jahsin berkata kepadanya pada hari perang Uhud, ujar Abdullah, mengapa kita tidak berdoa kepada Allah? Ayo kita berdoa. Masing-masing kita berdoa kepada Allah sebelum perang dimulai. Mereka lalu bersepi-sepi di suatu sudut, masing-masing mencari tempat untuk berdoa kepada Allah sebelum mulai perang Uhud itu. Abdullah bin Jahsin dalam berdoa, ia berkata dalam doanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya bersumpah kepadamu, jika saya bertemu dengan musuh besok, maka pertemukanlah saya dengan laki-laki yang sangat perkasanya, yang sangat amarahnya. Saya akan perangi ia pada jalanmu, dan ia pun akan berperang melawanku. Kemudian ia bisa mengalahkanku, lalu dipotonglah hidungku, telingaku, dan dibelahlah perutku. Apabila saya bertemu kepadamu besok di hari kiamat, niscaya engkau berfirman, wahai Abdullah, siapakah yang memotong hidung dan telingamu? Maka saya menjawab, pada jalanmu wahai Tuhanku dan pada jalan Rasulmu. Maka engkau berfirman, benar kamu wahai Abdullah. Jadi Abdullah bin Jahsin ini yang kita ambil dalam doa sidin itu, bahwa beliau ini adalah yuhibbul maut, mencintai kematian di jalan Allah. Sehingga sidin berdoa, ya Allah, kalau isuk aku bertemu musuh, tamu akan lawan musuh nang hibat, tamu akan lawan musuh nang perkasa, musuh nang gagah berani, sehingga dia bisa mengalahkan aku. Lalu dia potong hidungku, dia potong telingaku, sehingga di akhirat nanti kalau engkau bertanya, wahai Abdullah, siapa yang memotong telinga engkau, siapa yang memotong hidung engkau, niscaya aku jawab, itu dipotong pada jalanmu dan pada jalan Rasulmu.
Nah, ini contoh manusia yang yuhibbul maut, yang cinta kematian. Kematian di jalan yang benar. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, tukang kisahkan nih berkata, maka sungguh saya melihat Abdullah bin Jahsin pada akhir waktu siang. Isuk kamarian aku melihat Abdullah bin Jahsin, hidung dan telinganya tergantung pada sehelai benang. Mati, dibunuh orang kafir. Telinganya ditatak orang, hidungnya ditatak orang. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, saya mengharap semoga Allah meluluskan akhir sumpahnya sebagaimana Allah meluluskan awal sumpahnya. Nah, dia sudah bersumpah di awal bahwa kalau bertamu akan musuh nang kuat, nang bisa menatap telinga hidung ulun. Nah, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Dan aku berharap, ujar Sa'id bin Musayyab, semoga Allah mengabulkan juga di akhir sumpahnya itu. Akhir sumpahnya apa tadi? Karena di akhirat Allah bertanya, kenapa pagar hidung ikam, kenapa pagar telinga ikam? Maka dijawab bahwa itu semua adalah berjuang di jalanmu dan di jalan Rasul. Sufyan Ats-Tsauri dan Bishrul Hafi berkata, tidak ada orang yang benci kepada mati kecuali orang yang ragu. Karena orang yang cinta atas tiap-tiap keadaan, ia tidak benci bertemu dengan kekasihnya. Seakan-akan Al-Buwaiti bertanya kepada sebagian orang-orang yang zuhud. Imam Al-Buwaiti, ujar Imam Al-Buwaiti bertanya kepada orang zuhud, apakah kamu mencintai mati? Seakan-akan Al-Buwaiti ragu-ragu. Lalu ia berkata, jikalau kamu benar, niscaya kamu mencintai mati. Wahai orang-orang zuhud, wahai orang-orang nang ahli ibadah, andai kata ikam itu bujur-bujur beribadah, ikam pasti mencintai mati. Kemudian ia membaca firman Allah, fatamannawul maut in kuntum shadiqin, maka inginkanlah, mintalah agar kamu dimatikan kalau kamu memang benar. Maka orang zuhud itu berkata, menjawab, maka sungguh Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Artinya janganlah salah seorang kamu mengharap-harap untuk mati. Ujar orang zuhud, wahai Imam Buwaiti, kami kan tidak ingin akan mati. Karena jar Nabi, jangan hendak bermati-mati. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kalian mencita-cita mati. Jangan kalian mengharap-harap mati. Jadi kami kada mengharap mati, kami kada mencintai mati. Maka berkatalah Al-Buwaiti bahwa mengharap-harap yang demikian itu tidak boleh jikalau karena kemudaratan yang menimpanya. Hendak mati itu kada boleh kalau karena kesusahan hidup. Ini penyakit sudah kebanyakan di Allah, kada kasandangan lagi, ya Allah mati akan hamba kada tahan lagi. Nah itu kada boleh. Hutang kebanyakan di situ kamari sudah ditagihi orang, ya Allah mati akan hamba, kebanyakan bisi hutang, ada boleh. Makanya bunuh diri itu dosa besar, karena itu orang yang kada tahan menderita kesusahan hidup. Jadi kalau ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa jangan cinta kepada mati, jangan berharap-harap mati, itu ditujukan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, menderita dalam kehidupan. Bahwa mengharap-harap yang demikian itu tidak boleh jikalau karena kemudaratan yang menimpanya. Itu sudah berdosa. Sudah berdosa.
karena kada tahan kesusahan, kada tahan penderitaan, lalu ya Allah mati akannya sudah hamba, nah itu sudah berdosa. Amunnya bermati seorang makin ganal lagi dosanya. Ada di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, dalam peperangan salah seorang sahabat Nabi ini ditumbak oleh orang kafir, gugur dari kudanya, kelupuk-kelupuk. Udah sahabat, hani'an lahu bil jannah, untungnya masuk surga. Ya Nabi, lah ada, itu masuk neraka mati. Sahabat ini bingung, makanya ditumbak orang kafir. Ini perang fisabilillah, ditumbak orang kafir. Kelupuk-kelupuk sudah hendak mati, kayak ayam hendak mati itu nah. Jadi Nabi kan neraka matinya. Diliatakan oleh sahabat, diliatakan. Sekalinya orangnya kada tahan lagi, mengambil ke pedang seorang, plak, mencucuk ke paruh seorang. Nah, akhirnya itu. Nabi sudah tahu ini orang bunuh diri. Karena kada tahan sakit ditumbak orang kafir tadi, nah kelupuk-kelupuk ambil pedang seorang, cucukkan ke parut. Akhirnya mati. Nah matinya bukan karena tumbak orang kafir, matinya karena bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu pinar dalam neraka. Nah itu orang kada boleh bermati-mati kalau karena kada tahan kesusahan, kada tahan sakit, kada tahan penderitaan. Karena sesungguhnya riba dengan qada Allah Ta'ala, riba dengan apa yang ditetapkan Allah, itu lebih afdal daripada lari darinya. Kan sakit, susah, itu keputusan Allah kepada kita. Itu sudah qada dan qadar Allah. Kita terima itu lebih afdal daripada kita menghendaki mati. Daripada menghendaki mati. Jikalau kamu bertanya, orang yang tidak mencintai mati adakah terupa bahwa ia mencintai Allah? Orang bertakun, orang tuh kada katuju lawan mati, takutan lawan mati, orang tuh cintalah lawan Allah. Maka saya menjawab, ujar Imam Ghazali, benci kematian itu terkadang karena cinta kepada dunia. Takut lawan mati terkadang karena cinta kepada dunia, merasa sedih berpisah dengan istri dan harta dan anak. Orang ini kebanyakan bisi harta, orang ini hidup senang, hidup mewah. Lalu dia takut mati karena terpisah dengan kekayaannya, terpisah anak istrinya. Nah ini takutan mati karena itu. Inya kada katuju mati karena itu. Nah, yang demikian ini, menurut Imam Ghazali, meniadakan kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala. Berarti orang ini amunnya cinta juga lawan Allah, cintanya kada sempurna. Amunnya cinta juga kepada Allah, cintanya kada sempurna. Karena cinta yang sempurna itu menghabiskan seluruh perhatian hati. Akan tetapi tidak jauh bahwa bagi orang yang cinta terhadap keluarga dan anak ada campuran yang lemah daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang takutan mati itu karena banyak bisi harta, karena banyak bisi anak bini, lalunya takutan mati. Nah itu kalau memang ada juga cintanya kepada Allah, cintanya lemah. Karena sesungguhnya manusia itu berbeda-beda pada cinta kepada Allah. Dan yang menunjukkan pada berbedanya cinta itu apa yang telah diriwayatkan bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abi Syamsin ketika ia mengawinkan saudarinya yaitu Fatimah dengan Salim yang bekas budaknya, maka ia dicaci oleh orang-orang Quraisy mengawinkan adik. So, ini orang bangsawan Quraisy, orang mulia. Sekalinya mengawinkan ading bini-bini lawan bekas budak.
Lalu dicaci oleh orang-orang Quraisy. Nah, apa itu menggunakan ading lawan bekas budak? Kada ada kabun bangsawan lainnya. Mereka mengatakan, kamu kawinkan saudara wanita terhormat dari wanita terhormat Quraisy dengan seorang bekas budak. Abu Hudzaifah berkata, demi Allah, saya telah menikahkan Salim dengan Fatimah, dan sesungguhnya saya tahu bahwa Salim itu lebih baik daripada Fatimah. Maka perkataan Abu Hudzaifah yang demikian itu lebih berat atas mereka Quraisy daripada perbuatannya. Tambah marah orang Quraisy. Kenapa mereka mengawinkan ading lawan bekas budak? Karena aku tahu bekas budak itu lebih baik daripada adingku. Makin nyesarik orang Quraisy. Lalu mereka berkata, bagaimana sedangkan Fatimah itu saudarimu dan dia itu suaminya bekas budakmu? Abu Hudzaifah lalu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ay yanzura ila rajulin yuhibbullah bikulli qalbih falyanzur ila Salim. Artinya, barang siapa yang ingin memandang kepada laki-laki yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, maka hendaklah ia memandang kepada Salim bekas budakku tadi. Nah, itu sebabnya ini lebih baik daripada dangsanakku tadi. Nah, maka ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada orang yang tidak mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Ada orang yang kadang mencintai Allah tapi kadang sepenuh hati. Nah, oleh karena itu inya takutan mati, benci mati. Ia mencintai Allah dan mencintai juga yang selain Allah. Maka secara pasti kenikmatannya bertemu Allah ketika datang kepadanya menurut kadar kecintaannya. Kayak bagaimana Tuhan menyambut inya menyamati, kayak apa kadar cintanya. Dan azabnya orang ini tergantung dengan berpisah dari dunia ketika mati adalah menurut kadar kecintaannya kepada dunia. Makin cintainya kepada dunia, makin sakit matinya. Makin sedikit cinta kepada dunia, makin sedikit sakitnya. Sakit mati itu tergantung kecintaannya kepada dunia. Nah, kemudian ada pun sebab yang kedua kenapa manusia itu benci kepada mati. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.